Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing tentang seputar masalah tipe-tipe pola asuh ya. Nah, pada sesi yang pertama Mbak Eka mau bahas tentang ciri-ciri orang tua dengan karakter atau pola asuh yang diktator dan dampaknya untuk anak. Oke teman semua, kalau tema ini menarik, silahkan stay sampai selesai ya. Dan apabila ada yang ingin dikonsultasikan, diobrolkan, atau sharing-sharing, teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama ya teman-teman. Nah, pembahasan ini akan jadi semakin seru kalau masing-masing dari kita itu bisa memberikan apresiasi atau kita juga bisa memberikan masukan-masukan ya. Jadi lebih banyak lagi orang yang akan belajar. Nah, baik teman-teman semua, udah siap? Segera kita mulai ya. Nah, oke baik. Teman-teman, sebenarnya tipe-tipe pengasuhan atau tipe-tipe pola asuh orang tua itu macamnya ada banyak ya. Dan tidak semua pola asuh yang diterapkan itu salah ya. Tapi yang menjadi lebih tepat itu adalah apabila si orang tua ini benar-benar bisa melihat karakter anak pertama, kedua, atau ketiga dan seterusnya ya. Nah, jadi orang tua yang baik, dalam tanda petik dikatakan baik, itu apabila dia benar-benar bisa mengenal karakter anaknya. Nah, jadi bukan yang kayak kalau si kakak tuh lebih manut, lebih pendiam. Terus kalau disuruh apa-apa iya aja. Tapi kalau adiknya yang nomor 2, wah wes keras kepala, ya, nakal, semaunya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kok yang nomor 3 udah lebih mandiri. Misalnya kayak gitu para orang tua di luar sana ya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya keliru. Karena apa? Artinya kita sebagai orang tua itu hanya berfokus pada satu macam pola asuh dan kita sibuk membandingkan anak-anak kita, apa sih yang kurang ya. Nah, maka dengan kita sharing nih pembahasan dengan materi macam-macam pola asuh, namun pada kesempatan kali ini Mbak Eka akan bahas pola asuh yang pertama ya, diktator. Harapan Mbak Eka, siapapun itu orang tua di luar sana bisa lebih menerapkan ya ke anak-anaknya di rumah bahwa belum tentu satu pola asuh itu cocok untuk semua anak. Nah baik, di nomor 1 teman-teman ya, apabila orang tua itu memiliki karakter atau sikap pengasuhan diktator dalam mengasuh anak, yang nomor 1 itu adalah terlalu ingin mengontrol 100% bahkan ya, apapun yang menjadi kehidupan anak. Nah, dengan berbagai alibi, misalnya kayak ya karena nanti si anak ini biar lebih tampilnya bagus, biar dia lebih pinter, biar dia lebih hebat. Tapi percaya deh, pada titik tertentu, ibaratnya aja ya, emosi yang ditanamkan ke anak, kalau teman-teman bisa bayangin itu seperti botol air soda di dalam minuman cola ya. Semakin dia ditekan, dikasih tekanan, ketika nanti suatu titik tutupnya dibuka, akhirnya yang terjadi adalah apa? Emosinya meluap dan meledak-ledak. Nah, kemudian di nomor 2 teman-teman, ciri-ciri orang tua yang diktator itu adalah semena-mena dalam memberi hukuman dan memberi peraturan kepada anak. Jadi semua yang sedang menurut orang tua ini adalah penting, langsung itu si anak harus melakukan sesuai dengan keinginan dan harapannya. Lanjut, ciri-ciri ketiga. Nah ini ya, ekspektasi orang tua sangat tinggi, tapi orang tua juga nggak fleksibel dalam menerima ketidakmampuan anak ataupun perubahan situasi yang nggak menentu. Nah ini udah pasti bikin anaknya pusing ya. Berikutnya di nomor 4, ciri-ciri orang tua yang diktator itu adalah tidak mengizinkan atau tidak memberi kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu yang dia suka. Jadi segala sesuatu itu harus diukur atau berdasarkan kacamata yang dipakai oleh si orang tua. Nah, menarik teman-teman ya. Sekarang mari kita lihat dampaknya bagi anak yang memiliki orang tua diktator. Oke baik teman-teman semua, kalau ngomongin dampak ini bukan berarti Mbak Eka mau nakut-nakutin orang tua semua dimanapun berada ya, enggak. Tapi yang Mbak Eka harapkan adalah dari hal ini kita semua bisa belajar dan si anak tidak mendapatkan perlakuan atau tidak membentuk perilaku baru yang bisa menyusahkan orang tuanya sendiri di masa depan. Nah teman-teman, dampak yang pertama dari anak dengan pengasuhan orang tua diktator itu adalah anaknya unhappy atau nggak bahagia.
Jadi selalu tampak murung, selalu tampak sedih ya. Kalau orang tuanya pulang kantor atau pulang dari bepergian, dia ketakutan, kayak selalu menghindar, sebisa mungkin tidak melihat kontak mata. Nah, itu ciri-ciri nomor 1. Berikutnya, dampak dari anak yang memiliki perilaku orang tuanya dengan pengasuhan diktator ya. Ciri-ciri yang kedua adalah si anak ini memiliki kepribadian yang sangat ekstrim, teman-teman. Entah itu introvertnya atau ekstrovertnya. Kalau introvertnya berarti bisa aja muncul kayak kecemasan. Jadi mau ke sekolah takut, mau ke tempat baru takut. Semua yang dilakukan takut akan terjadi kesalahan, sehingga dia memilih tidak melakukan apa-apa. Nah, kemudian untuk yang ekstrovert ya, atau anak yang dengan berlebihan energinya, ini malah sama sekali tidak mau memiliki aturan. Jadi semua hal yang pernah dilakukan orang tuanya ke anak ini dilakukan kembali ke orang lain di luar sana. Makanya nggak heran anak-anak pelaku bullying biasanya di rumah pasti bermasalah. Kita lanjut, dampak yang ketiga. Harga diri anak-anak menjadi sangat rendah. Nah, padahal yang kita tahu, agar seorang anak itu bisa meraih kesuksesan, mereka perlu memiliki rasa percaya diri, teman-teman. Nah, rasa percaya diri itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki harga diri tinggi atau harga diri baik ya. Dia paham, dia punya keahlian. Dia tahu, dia kenal jati dirinya dan potensi dirinya. Sementara anak-anak dengan orang tua diktator tidak pernah memberi kesempatan anaknya untuk mengenal diri dan menggali potensinya. Tuh kan, kasihan banget ya. Lanjut, dampak di nomor 4. Biasanya anak-anak yang memiliki orang tua diktator ini tidak berprestasi secara akademik atau di sekolah ya. Sangat jarang berprestasi. Nah, kenapa? Ya, kembali lagi tadi, dia mau melakukan sesuatu takut salah, dia mau mencoba hal baru takut salah, akhirnya yang ada di pikirannya adalah gimana supaya nanti pulang dari sekolah dia aman, pulang dari sekolah dia nggak dimarahin orang tuanya ya, nyontek, kemudian ngancam temennya supaya dapat nilai bagus ya, karena dia sakit hati tuh kalau orang tuanya mengata-ngatai dia dengan bahasa-bahasa yang nggak pantas. Nah, jadi mari kita pikirkan lebih dalam, apakah kita ini termasuk orang tua yang diktator? Kalau iya, Mbak Eka saranin kurang-kurangin sampai berhenti deh. Oke, terakhir di nomor 5, teman-teman, dampak dari anak-anak yang punya orang tua diktator, biasanya mereka cenderung banyak mengalami masalah kepribadian, terutama dari segi emosionalnya ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Selama masa hidupnya, dari dia kecil sampai dia mungkin SMA ya, tinggal sama orang tua, selalu hidup di dalam tekanan. Nah, maka bisa dipastikan pada saat si anak punya kesempatan untuk keluar rumah, dia akan pergi sejauh-jauhnya dari rumahnya dan berusaha sebisa mungkin memutus kontak dengan kedua orang tuanya. Oke, baik. Nah, Mbak Eka cuma mau mengingatkan teman-teman semua untuk yang udah pada punya anak nih ya, bahwa pola asuh itu adalah turunan atau warisan. Jadi, yang anak-anak kita lihat saat ini dari pengasuhan bapak ibunya, itulah cara mereka besok akan mengasuh anak-anaknya di masa depan. Nah, jadi kalau kita pengen punya anak dan cucu-cucu yang berkualitas, maka mari kita berkaca, kita membangun diri lagi, banyak belajar, dan jangan cepat puas hanya karena kita ngerasa umur kita lebih tua dari anak-anak. Ya, tugas orang tua tentu mendampingi anak-anak untuk bisa menemukan potensinya, bukan menyelesaikan unfinished business atau hal yang tidak bisa dicapai kedua orang tuanya di masa lalu. Nah, oke teman semua, terima kasih banyak karena sudah nyimak konten ini sampai selesai. Baik, ucapkan semoga kita semua terbebas atau terhindar dari orang tua, atau bahkan kita menjadi orang tua yang tidak baik-baik aja ke anak, dan kita punya hubungan yang gak baik sama anak di masa depan ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak. Titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa pada konten-konten video yang lain. Dadah.